Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Anastasia bin Lumangan dengan NIM 22105243 dari kelas PGMI 5C Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang tujuan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang pertama di sini saya akan bahas tentang hakikat pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah suatu proses mendidik melalui gerakan. Menurut Ateng 2002 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara saksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif dan efektif siswa. Lutan 1995 menyatakan pada hakikatnya pendidikan jasmani adalah sebagai proses pendidikan via gerak insani atau human movement yang dapat berupa aktivitas jasmani, permainan atau olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya tujuan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini ada tujuan umum pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial yang selaras dalam upaya membentuk dan mengembangkan kemampuan gerak dasar, menanamkan nilai sikap dan membiasakan hidup sehat seseorang. Tujuan umum tersebut merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan jasmani menurut taksonomi Bloom 1956 yang membagi tujuan pendidikan jasmani menjadi beberapa domain, yaitu domain kognitif, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan intelektual, kemudian domain afektif atau perkembangan personal, sosial dan emosional, dan yang terakhir ada domain psikomotor, mempersepsi, membuat pola, menyesuaikan, menyempurnakan, dan memvariasi, improvisasi dan merangkai atau composing. Selanjutnya sistematika pembelajaran. Pelaksanaan selanjutnya berdasarkan karakteristik yang dimiliki dan tujuan yang diinginkan, maka diperlukan pembelajaran tersendiri bagi mata pelajaran. Beberapa ahli mengemukakan konsep yang sama tentang sistematika pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama itu menurut Lutan 1988, yang kedua Ateng 1993, yang ketiga Budiwanto 1988, dan pedoman PPL 1989. Sistematika pembelajaran pendidikan HAMS meliputi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada tahap pendahuluan, tahap pembuka atau pelajaran atau latihan pemanasan. Yang kedua ada tahap pelajaran inti atau tahap pengembangan bahan pelajar. Dan ketiga tahap penutup atau tahap latihan penenangan. Menurut Marlet Budiwanto 1990 ada 4 tahapan penerapan metode pengajaran dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani, yang meliputi yang pertama adalah guru mendemonstrasikan bahan pembelajaran yang akan dipelajari siswa sambil memberikan penjelasan. Beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain, yang pertama yaitu pemahaman tentang tujuan kegunaan gerakan, kedua penjelasan tentang analisis gerakan, teknik dan kunci-kunci gerakan. Kemudian siswa melakukan latihan keterampilan gerakan yang meliputi yang pertama latihan keterampilan dasar secara bagian, yang kedua latihan koordinasi, yang ketiga latihan koordinasi dengan frekuensi, kecepatan dan kekuatan yang meningkat, yang keempat latihan dengan menambah tingkat kesulitan. Selanjutnya guru memberikan tugas kepada siswa baik individual maupun kelompok. Selanjutnya guru memberikan koreksi untuk perbaikan gerakan keterampilan siswa. Proses pemberian koreksi tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada koreksi dilakukan secara langsung, yang kedua ada koreksi dengan menjelaskan gerakan yang benar, yang ketiga mengubah teknik gerakan yang salah.
Kemudian ada ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini dalam sistem pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan terdapat beberapa ruang lingkup yang dikemukakan oleh beberapa ahli ruang lingkup pendidikan jasmani. Menurut pendapat Hak 1994 dalam Prastowo 2011 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani sebagai perilaku gerak manusia dalam konsep gerak sebagai olahraga yang ditinjau dari disiplin olahraga, ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga dan rekreasi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yang menjelaskan bahwa terdapat 3 ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang pertama ada olahraga pendidikan, kedua rekreasi olahraga, ketiga olahraga prestasi.